mencoba lagi belajar, bukan udah jago, enggak sama sekali enggak, mencoba lagi belajar, bisa enggak setelah udah panas banget, gergetan banget beberapa, udah bisa banget tuh dibalesin, di replay, jangan deh. Ada yang udah di replay panjang, dihapus lagi enggak jadi. Kenapa? Karena masih belajar yakin diam itu keajaiban. Dan selama ini saya ngebuktiin diam itu emang keajaiban. Kenapa? Karena Allah pernah mengisahkan kisah Zakaria dan kisah-kisah yang lain, bagaimana mereka dapetin keajaiban dengan cara diam. Ini yang kita coba pengen rubah sedikit persepsi kita. Nggak selalu bela diri dengan ngomong. Kadang kita bela diri itu dengan diam. Nggak selalu kita dapetin keajaiban itu dengan hanya mengandalkan manusia. Tapi justru kita dapetin keajaiban saat kita mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuh dahsyat. Yang kedua, sekarang setelah Nabi Zakaria dapat keajaiban anak yang soleh banget, sampai Allah kisahkan di ayat 13 gimana solehnya dia, 14, 15 dan seterusnya. Sekarang kita baca kisah kedua, yaitu kisah Sayyidah Maryam, yaitu ada di ayat 26. Petikannya ada di, cuplikannya ada di ayat 26. Kalau kisah Maryam mah dimulai dari ayat 16 ya. Tapi yang masalah diam itu ada di ayat 26, 27, 28, dan 29. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Fakuli washrabi wa qarri 'aina. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Dan maka makan dan minumlah dan bersenang hatilah engkau wahai Maryam, dan jika engkau bertemu dengan seseorang, katakanlah sesungguhnya saya telah berazam untuk berpuasa pada hari ini dan saya tidak akan berbicara dengan manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa kalau bahasa kita tuh pembawa apa istilahnya, sial, apa ya, dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang
nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina. Lalu Maryam memberi isyarat, fa'asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya, maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan nggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang nggak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan Maryam nggak ada di Al-Quds, nggak ada di Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia nggak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutop dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibuli oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya nggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong. Tapi dia bilang, saya nggak akan berdebat. Saya nggak akan bicara dengan siapapun hari ini, karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam, langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya. Akhirnya orang-orang yang ada di Masjid Al-Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota. Menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya Nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, Maryam kamu pembawa sial. Maryam kamu perempuan hina. Maryam kamu tukang zina. Maryam kamu selingkuh. Maryam kamu ternyata pelakor, segala macam. Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih. Pengen jawab, pengen bilang, saya ini gak pernah berbuat dosa. Ini nih Allah yang ngasih kepada saya. Saya gak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam. Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau nggak percaya. Saya punya buktinya segala macam. Nggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam by the way adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya. Kayak Khadijah bijaksananya. Kayak Fatimah lembutnya. Kayak Asiyah sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihassalam. Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan soleha, orang soleh, bahkan satu dari 4 perempuan sempurna di muka bumi. Dan tidak ada yang kelima. Cuma ada 4. Kamula minar rijali katsir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran,
kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Aqsa, Maryam itu nggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu nggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Aqsa, perempuan nggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan. Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu, mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian, yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel, sampai 69. Atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah beda hari. Jadi beda hitungannya, 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri, jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustadz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khutbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah. Karena yang dengar suami. Wah bener nih khutbah Jumat, saya senang banget khutbah Jumat hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jumat keren banget nih mah, saya kebenaran aku catat nih mah, gak bisa. Kalau khutbah Jumat, pakailah hadis sabar 70 kali. Menasihati suami. Kalau majelis taklimnya ibu-ibu, masalah tadi, seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh sujud istri kepada suami. Masing-masing ada hadisnya, jangan disilang. Ini gak bijak dalam ceramah, karena harusnya memberi nasihat yang bisa memperbaiki, bukan menambah tuntutan baru. Wah benar nih, kalau suami saya dengar, untung harusnya suami saya datang. Ustadz boleh nggak acara selamatan di rumah saya nanti temanya ini gitu. Kalau perlu ngundang ustadz yang dia kenal, request dulu untuk ngemojokin pasangan. Ini nggak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pinter banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan? Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat. Usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam. Gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu. Saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria Maryam hafal.
Kan para anbiya itu punya hadis kan. Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan. Dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita, nah ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan, ya ukhta Harun. Diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun, ma'akana abuki mra'asau, wa ma'akanan ummuki bagiyah. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu gak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu? Dan seterusnya. Maryam makin luar biasa, panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya. Terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek itu gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya, ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya, ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril. Gabriel loh yang ditemuin. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamassala laha basyaran sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaran sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia. Supaya tidak terlihat wujud aslinya. Karena gak kuat orang ngelihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira, itu lari tuh. Takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat, malaikat gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran. Dia itu malaikat yang disegani. Dzu mirratin. Dzu mirrah kalau bahasa kita, malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak segan, malu, gitu malaikat. Cuma gak pakai, cuma Sunda ya. Pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya, itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril, salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan ruh. Ruhul Quds, roh kudus, yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai basyaran sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril. Pernah Jibril datang ngajarin iman, Islam, ihsan kepada Nabi Muhammad, dan Umar ngeliat Jibril terkesima, gak bisa ngomong, diam aja, benar-benar speechless banget nih Umar. Jibril udah pulang, baru Nabi nanya, Umar tahu gak itu siapa? Hah? Apa Rasul? Gitu. Saking masih kayak terkesima. Apa Rasul? Tahu nggak barusan siapa? Siapa ya Rasulullah? Saya nggak kenal orang itu. Kok keren banget? Kata Rasul, itulah Jibril. Masya Allah itu Jibril. Ya Alhamdulillah bisa ngeliat Jibril langsung. Tahu gitu tadi. Gitu ya. Kalau bahasa kita mah udah langsung pengen foto-foto kan sama Jibril. Kebayang nggak cowok sekarang lihat Jibril? Baru lihat apa?
artis Korea aja kita udah kayak gimana kan, BTS atau apa, udah segala macam, udah guling-guling, udah gigit jari, baru BTS doang. Kadang-kadang nggak ngeliat BTS langsung, cuma lihat di TV doang, udah aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gitu kan ya. Belum ketemu Jibril loh. Jadi nggak ada lah artis sekeren Jibril. Baru Yusuf aja udah pada ngiris tangan, belum malaikat. Sampai ketika cewek-cewek ketemu Yusuf, mereka bilang apa? Ini bukan manusia, ini malaikat. Jadi gantengnya Yusuf tuh bukan ganteng-ganteng apa? Itulah. Ganteng kok hewan gitu kan. Ini ganteng-ganteng malaikat. Belum ada tuh film atau sinetron itu. Yusuf itu ganteng-ganteng ganteng-gantengnya tuh malaikat. Levelnya tuh level malaikat. Jadi kalau ada Jibril, ada Yusuf kayak, nih yang mana Yusuf, mana Jibril ya? Keren dua-duanya. Nah Jibril datang ketemu Maryam bukan di atas panggung rame-rame. Berdua coba, intimate banget kan? Kalau di atas panggung teriak-teriak gak keren lah, biasa aja. Ini tuh berdua, private banget. Di satu ruang kecil, berdua gak ada yang tahu. Tiba-tiba Jibril berdiri di depan Maryam, senyum dengan khas senyumnya malaikat yang mematikan gitu. Maryam pas buka mata lagi zikir, ngelihat Jibril depan matanya keren banget. Langsung Maryam bilang apa? A'udzubillah. Wibawa banget kan Maryam? A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Jadi emang elegan sih orang-orang soleh itu. Dia langsung nunduk, dia bilang A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Rahman. Kenapa ngomongnya Rahman? Karena keren. Kalau enggak keren, a'udzubillah. Karena keren, a'udzubirrahman. Tapi masih ta'awuz, cuman pakainya Rahman. Karena Allah tuh Maha Pengasih yang udah bikin kamu tuh keren. Diksinya luar biasa ya. Maryam gak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak, ini enggak layak dibilang syaitan. Ini terlalu keren. Jadi gak bisa a'udzubillah, a'udzubirrahman. Berarti Maryam itu pinter. Sampai dia bisa memilih diksi Asmaullahil Husna. Dia nggak pakai diksi Allah, dia pakai diksi Ar-Rahman. Karena yang datang itu wajahnya tuh wajah orang baik, tapi keren. Akhirnya, A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya, kata Maryam. Jibril juga elegan, paham maksud Maryam. Maksudnya, kamu siapa? Itu pertanyaannya. Maryam nggak nanya, kamu siapa ya? Enggak gitu. Kan kayak culun-culun, kayak caper gitu kan. Kamu siapa ya? Aku ada salah sama kamu. Enggak gitu sih Maryam ngomongnya. Saking elegannya Maryam, dia nanya kamu siapa tapi pakai kalimat zikir. Keren gak sih? Kita kadang-kadang zikir A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Artinya apa Mbak? Sama-sama gak elegan ya. Kalau Maryam sama Jibril dua-duanya elegan. Bahasa orang elegan itu emang banyak kode sih. Jadi kita mah yang polos-polos kayak gini, yang remeh-remeh rempeyek gak jelas gini, ya gak akan paham kalau gak baca tafsir. Makanya kalau mau theater of mind, baca Quran itu pakai tafsir, pakai kisah, baru kita ngerti kondisinya. Oh gitu banget ya, dahsyat banget ya kejadian waktu itu. Jibril datang dengan wujud yang kerennya. Maryam pengen nanya kamu siapa? Kok tiba-tiba masuk ruangan saya? Tapi bahasanya A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Baik darimu kalau kamu takut kepada Allah. Maksudnya kamu siapa? Takut gak kamu sama Allah? Baru Jibril mengatakan, saya adalah utusan Allah, berarti malaikat, untuk memberi kabar kepadamu kalau kamu akan punya anak. Baru Maryam melihat, gimana saya punya anak? Ya udah ada obrolan nih. Dan mereka udah biasa aja, oh Jibril, saya kira siapa? Udahlah, gak mungkin. Artinya udah kayak gitu nih kesolehan Maryam. Artinya Maryam itu orang yang sangat peka banget, perasaannya dalam banget. Terus nanti ketika Maryam melahirkan anak, tahu gak kata-kata Maryam apa? Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Saat Maryam merasakan sakitnya kontraksi, mau melahirkan Isa, Maryam itu sambil kontraksi sambil bilang, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Aduhai seandainya saya mati aja sebelum kejadian ini dan saya dilupakan oleh manusia seolah-olah saya tidak pernah ada. Kenapa Maryam ngomong kayak gini? Maryam ngebayangin betapa malunya dia nanti kalau harus membawa bayinya ketemu Bani Israel yang pada bawel. Bani Israel itu terkenal kaum yang paling bawel. Bawelnya banget. Kalau kita baca Al-Baqarah itu isinya kebawelan Bani Israel. Kata Nabi Musa, sembelihlah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan banyak. Yang warna apa?
Cari yang warnanya bersih. Yang bersih kan juga ada belang-belangnya nggak dikit. Terus yang beratnya berapa kilo, yang dari mana, dari Bali atau NTB atau dari mana, bawel banget. Udahlah, cari aja seekor sapi, sembelih, beres. Tapi nanya lagi, bertele-tele. Itulah Bani Israel. Dan Maryam tahu banget karakter kaumnya. Jangankan dengan fitnah kayak gini nih, ketemu Nabi yang udah menyampaikan hal yang benar aja, itu di debatnya tuh habis-habisan. Apalagi dengan kondisi Maryam. Makanya Maryam takut banget, dia nggak kuat menanggung malu. Kalau kita mungkin masih kuat lah nanggung malu. Kadang-kadang malah malu-maluin gitu kan. Kalau Maryam nggak kuat nanggung malu, berarti orang yang seperti ini harusnya kan berat banget untuk diam kan. Nggak akan kuat diam, harusnya dia ngomong gitu, dia belain diri. Tapi Maryam itu sisi lainnya adalah perempuan yang mukminah, siddiqah, sangat yakin sama Allah. Allah suruh diam, ya udah diam. Gimana pun dihujat, diam. Kata Allah diam. Ya Allah, mereka bilang saya itu berzina, diam. Ya Allah bilang ini anak haram, ini anak saya nih, anak yang mulia. Anak yang satu-satunya ketika lahir nggak disentuh setan di antara manusia loh. Satu-satunya manusia ketika lahir nggak disentuh setan. Nabi Muhammad setannya malah diislamkan. Beda, kerannya itu beda. Kalau Isa nggak disentuh setan. Kalau Nabi Muhammad setannya malah masuk Islam. Masing-masing punya keistimewaan lah. Tapi satu-satunya manusia yang lahir nggak disentuh setan cuma Isa. Kita semuanya pernah disentuh. Lahir langsung. Apa sih lo datang-datang ke dunia nggak nambah-nambahin kerjaan gua gitu kan? Kita nih orang biasa, jadi pas lahir tuh udah ada langsung setan bisik-bisik, yuwas bisufi sudurinas. Makanya disuruh azan kan? Karena kenapa? Biar nggak dibisikin sama setan. Dan kalau bisa suara azan kita harus lebih lembut daripada suara setan, karena setan juga kayak nge-tricky gitu. Saya ibu kamu. Anak bayi dinina bobokan sama setan, hiduplah iblis gitu-gitu kan? Jadi kayak di dokter nama setan, iblis itu keren, iblis itu soleh, iblis itu baik. Tapi pakai bahasa nasyid. Lagunya tuh kayak akustik gitu, lembut banget gitu kan. Makanya suara muazin kalau azanin anaknya yang lembut. Jangan azan, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia malas ke masjid nanti kalau udah dewasa. Kenapa? Gue malas banget dengan suara ini nih. Salahnya siapa coba? Salah ayahnya. Belajar azan di Al-Latif sama Muzammil sama Teras Tafiz biar azannya tuh kayak Allahu Akbar. Bayinya senyum-senyum. Ntar gue bisa lebih dari itu. Canda. Intinya adalah Maryam itu pemalu banget. Jadi dia bisa banget untuk ngebales, tapi dia diam. Sampai akhirnya fa'asyarat ilaih. Dia memberi isyarat. Arti memberi isyarat, dia nunjuk ke arah Isa alaihissalam yang masih digendong. Kalau kalian mau ngomong aja sama bayinya. Allah yang nyuruh kayak gitu. Makin kayak marah dan makin menjadi-jadi orang Bani Israel ketika Maryam memberi isyarat nunjuk ke arah Isa. Mereka bilang, ya Maryam, kamu udah gila apa? Sekarang kamu nyuruh kami bicara dengan bayi yang masih dalam gendongan ibunya? Benar, Maryam tuh ternyata udah stres gila. Dia gara-gara ditinggal sama selingkuhannya, sekarang dia jadi orang gila. Wah, luar biasa tuduhan kepada Maryam. Maryam diam aja sedih, nahan air mata. Tapi bukan emotikon yang menggenang air mata di sini ya. Nahan aja air mata, sampai kemudian Allah datangkan keajaiban, jadikan bayinya bicara. Qala, Isa bicara. Panjang lagi omongannya Isa. Ibuku ini baik, ibuku begini-begini, saya itu hamba Allah, saya itu anak yang suci, saya itu begini-begini, sampai beres. Baru mereka pada pulang, karena mereka merasa terbantahkan semua tuduhan palsu mereka kepada Maryam. Masuklah Maryam, disambut mulia oleh beberapa orang. Maryam itu perempuan mulia, Allah mendatangkan dia sebagai keberkahan. Tadi dituduh pembawa sial, sekarang disebut pembawa berkah. Mulailah Maryam terkenal. Isa dididik. Kemana Isa pergi? Anak-anak kecil segengnya Isa pengen jadi temannya Isa. Gue temannya Isa lo, gue temannya Isa lo. Gak lama kemudian Isa jadi temannya Yahya. Ketika dia udah bisa main sama Yahya, main berdua sama Yahya. Kemana-mana berdua. Yahya, Isa. Tapi usianya agak jauh berbeda. Ketika Yahya udah masuk SD, Isa barulah lahir. Jadi kayak agak sekitar 7-10 tahun lah kurang lebih. Mereka jarak usianya. Tapi pas Isa udah remaja, mereka udah nyambung ngobrol. Nah, kelebihan masing-masing kalau Yahya ini kisah-kisah orang yang dibela sama Allah. Pernah nggak dibela sama Allah? Pernah nggak dibela sama mantan? Pas lagi reunian jalan nih,
ketemuan sama teman-teman, ada dia di situ. Terus ada yang iseng sama kita atau ada yang baper sama kita, dia belain, lu nggak usah gitu, dia nggak seburuk yang lo sangka. Pernah nggak dibela sama seseorang yang kita pernah sayang, yang ada di tikung ya? Ini yang ngebelain kita tuh bukan manusia. Dibelain sama orang tua pasti, dibelain sama guru kadang, tergantung kita kan ya. Kalau kita baik ya dibelain. Dibelain sama teman, oke, itu karena emang satu komunitas, satu main, satu geng, oke lah. Tapi sekarang yang ngebelain kita Allah, pemilik alam semesta. Yang kalau Allah udah ngebelain kita, tiba-tiba kita jadi selebgram langit, diposting sama Allah di Instagram langit. Ada tuh hadis postingan gimana Allah nge-mention kita di antara para malaikat. Gimana cara Allah nge-mention? Allah kalau cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, aku cinta sama @fulan bin fulan. Pakai @nya, underscore. Bukan yang akun fake ya, yang beneran. Aku cinta kepada @fulan underscore bin fulan. Maka cintailah dia. Akhirnya Jibril langsung nge-like, langsung nge-follow orang itu. Setelah Jibril nge-follow, dia akan nge-repost. Nge-repost berita dari postingan Allah tadi kepada malaikat-malaikat lain. Dia repost, dia bikin grup di Instagramnya atau grup di WA-nya, broadcast. Apa broadcastnya? Malaikat-malaikat, Allah cinta kepada @fulan underscore bin fulan. Aku juga mencintainya, maka cintailah dia. Tiba-tiba semua malaikat nge-following dia. Followersnya nambahnya, statistiknya tuh naik drastis. Yang tadinya cuma 1.000-2.000 sekarang 1,3 juta. Cie. Baru juga segitu. Di follow sama para malaikat. Kalau yang nge-follownya manusia, biasa. Yang luar biasa, yang follow itu adalah istri. Jadi nggak usah banyak-banyak sampai 1,3 juta. Kalau nggak ada istri satu pun buat apa ya? Mending follower 1 istri. Instagram sepi, nggak ada postingan. Karena postingan semua rahasia. Ya. Kalau ada postingan yang masih bisa dipublish, berarti statusnya masih sendiri. Begitu berdua, semua jadi di-lock, nggak bisa masuk lagi karena sudah harus disensor. Nggak ngerti ya? Nikah dulu. Malaikat nge-following dia tuh, tiba-tiba jadi selebgram langit. Udah gitu malaikat juga semuanya pada nge-repost, masing-masing nge-repost kepada siapa? Kepada makhluk yang berada dalam tanggungan atau kerjaan malaikat. Malaikat di laut akan bilang kepada semua ikan, sesungguhnya Allah mencintai fulan underscore bin fulan. Jibril juga mencintainya, malaikat juga mencintainya, maka cintailah dia. Sehingga tiba-tiba seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jin ataupun syaitan, semuanya akan nge-follow dia dan mendoakan dia dengan doa-doa yang baik. Bahasa sosmednya semuanya bakalan nge-like. Ini orang yang dibela sama Allah. Nah, pengen gak teman-teman jadi orang yang dibela sama Allah? Dibela sama teman kan kita merasa bahagia banget ya. Oh ternyata dia bela gua gitu. Gimana yang ngebelanya? Allah. Ketika kita punya masalah sama seseorang, Allah yang akan ngedukung kita. Kata Allah, aku sama dia deh, gak sama kamu. Kita datang ke calon mertua, kita bilang, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pengen menyampaikan niat baik. Oh ya, ada apa dek? Saya pengen menyempurnakan agama. Gimana? Saya pengen nikah. Oh bagus itu dek, dengan anak bapak. Nah itu kurang bagus dek. Ditolak nih mentah-mentah. Allah yang akan bela kita. Pulang, ya Allah dia nolak saya. Engkau maha melihat, Engkau maha mengetahui. Bolak-balikanlah hatinya. Malam mimpi mau jatuh ke dalam jurang. Tiba-tiba ada tangan yang narik dia pas ngelihat wajah kita. Saya lagi senyum gitu. Masya Allah, berarti dia yang menyelamatkan saya nanti di akhirat. Pagi-pagi
kepoin mana nih anak yang kemarin datang, cari. Akhirnya calon mertua sendiri yang datang ngelamar kita, bayangin. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sama, saya juga belum. Bisa nggak kayak gitu tuh? Ternyata ada orang yang kayak gitu. Allah yang menikahkan dia, bukan mertuanya. Dan mertuanya masih bingung, tapi Allah sudah mantap. Siapa yang kayak gitu? Ali dengan Fatimah. Sebelum Nabi menikahkan Ali dengan Fatimah, Allah sudah menikahkan Ali dengan Fatimah di langit. Itu kata Nabi. Wahai Ali, berbahagialah sebelum aku nikahkan engkau, sesungguhnya Allah sudah menikahkan kamu dan Fatimah di langit. Jadi walaupun calon mertua masih bilang enggak, Allah udah bilang iya. Akhirnya enggak ada yang bisa bilang mengatakan tidak. Kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Enggak mungkin meleset. Kalau kita baca cerita gimana Ali sama Fatimah, nih sharing cerita pertama. Ali itu sebetulnya ada hati sama Fatimah. Udah lama nih dikecengin nih Fatimah. Dari sejak kecil udah bareng kan, main bareng, petak umpet bareng, pokoknya masak-masakan bareng. Kalau anak kecil zaman dulu kan main jadi suami istri, bapak ibu gitu ya, naik motor-motoran berdua, padahal adik kakak atau sepupuan. Fatimah sama Ali itu sepupuan. Dari kecil juga Ali udah ngecengin Fatimah. Cuman kan Ali orang yang terhormat. Setelah dia balik, Fatimah udah balik, udah gak mau lagi ngeliat-liat. Kalau waktu kecil biasalah, anak kecil juga main, Fatimah, Ali gitu. Akhirnya pas udah usia remaja, Ali mulai makin yakin, makin tertarik sama Fatimah. Cuman gak pede. Siapalah saya, kata Ali. Cuman anak orang miskin yang numpang tinggal di rumah Fatimah. Kan Ali dari kecil tinggalnya di rumah Fatimah, di rumah Khadijah. Sedangkan Khadijah orang kaya. Soalnya Abu Thalib itu miskin, anaknya banyak. Saking banyaknya gak sanggup ngurus, yang paling kecil dikasih kepada Rasul dan Khadijah, disuruh rawat. Siapalah saya, kata Ali. Saya cuma numpang di rumah Fatimah, gak selevel lah. Jadi saya gak mau berandai-andai. Walaupun hati gak bisa bohong kan. Pengen sih, tapi gak berani difikirkan. Saya nggak berani berandai-andai. Kata teman-teman yang segeng sama Ali tuh, yang suka main sama Ali, udah Ali coba dulu, siapa tahu berhasil. Kan kalau kita belum coba belum tahu. Udahlah, nggak usah bahas yang kayak gitu lagi, jadi baper kalau bahasa kita mah ya. Lagi mikir Fatimah pengen datang, lagi nabung, lagi usaha gitu biar bisa bayar mahar. Tiba-tiba dapat berita yang bikin hati langsung yang bikin Ali langsung patah hati gitu. Baper berat. Apa beritanya? Abu Bakar datang melamar Fatimah. Ini berat nih saingannya. Abu Bakar. Udah Isya? Insya Allah nanti kita lanjutkan cerita ini setelah sholat Isya. Kita Isya dulu deh. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, tadi kita sampai di mana? Oh, pernikahan antara Ali sama Fatimah. Judul kajian kita malam nih, orang-orang yang dibela sama Allah. Kisah orang-orang yang dibela sama Allah. Dan kita pengen belajar gimana caranya kita bisa jadi salah satu di antara orang itu, yang kalau kita lagi punya masalah sama teman, dibela. Yang kalau kita ditolak, Allah yang membela. Bentuk pembelaan Allah, tiba-tiba Allah membolak-balikan hati orang itu. Dan buat Allah membolak-balikan hati itu lebih ringan dari kita membolak-balikan telapak tangan. Ada yang susah bolak-balik telapak tangan? Susah nggak ada kan ya? Gampang banget kan? Segampang itulah, bahkan lebih dari itu buat Allah untuk yuqallibul qulub, membolak-balikan hati. Buat teman-teman ya yang di sebelah selatan masjid, mohon bersabar, jangan memaksa masuk supaya semuanya nyaman. Kan ayatnya berlapang-lapanglah dalam majelis. Jadi berikan tempat untuk orang yang sudah masuk duluan. Mudah-mudahan yang di luar dapat pahala lebih, karena bersusah payah untuk datang dan ternyata jauh di mata. Enggak, belum datang. Aneh. Oke, lanjut. Lupa Buat Allah membolak-balikan hati itu lebih gampang dari kita ngebolak-balikin tangan kita. Gampang banget nih.
Jadi nggak ada yang di mata Allah atau dalam persepsi Allah ada hati yang kayaknya nih susah banget nih dibolak-balik. Jadi kamu mending nggak usah ke situ lagi deh. Saya juga kewalahan ngebolak-balik hati dia. Enggak, mudah. Terus kenapa ada yang dibiarkan, ada yang dibalikan hatinya? Karena ada yang pantas, ada yang tidak pantas. Jika kita sudah punya kepantasan, Allah akan balikan hati kita kepada kebaikan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Hafal doa itu? Nanti cari di YouTube lah ya. Ya Allah, jadikan kami cinta kepada amal soleh dan jadikan rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Jadikan kami benci kepada dosa dan jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Allah bolak-balikan. Gitu juga dengan hati calon mertua. Gimana pun dia ngeblok, nggak boleh masuk lah, gerbangnya digembok segala macam. Cuma gerbang. Mau 1000 lapis gerbang, kalau hatinya dibalikin, hilang semuanya tuh. Gampang banget kan? Buktinya malam ini nih. Allah membolak-balikan hati kita. Yang tadinya punya macam-macam rencana pada malam minggu, akhirnya Allah balikan hatinya, udah ke Masjid Agung aja deh. Bukan karena saya, bukan karena pemuda hijrah, bukan karena teman-teman panitia, tapi karena Allah mengikat hati kita, mengarahkan hati kita untuk bisa datang ke masjid. Sehingga ribuan anak muda tiba-tiba memakmurkan dan meramaikan majelis ilmu. Kalau di ribuan orang aja bisa Allah bolak-balikan hatinya, apalagi cuma satu orang. Ya, ada berapa ribu sekarang? 15.000? Lebih nih Masjid Agung ini daya tampungnya berapa? 10.000 ya? Sampai keluar. Berarti sekitar 20.000. Ini benar-benar sesuai dengan yang dulu banget saya harapin 2 tahun yang lalu bisa ngalahin Tomorrowland. Minimal DWP lah ya. Bisa ngalahin DWP atau kalau bisa Tomorrowland. Saya pernah kemarin tuh acara taklim di Pekanbaru, An-Nur, yang datang sekitar 25.000 anak muda depan masjid penuh. Malam yang sama ada acara juga di mall, tapi acaranya sepi, yang taklimnya ramai. Masya Allah. Habis itu baru ke mall. Tetap aja sama-sama ramai. Intinya teman-teman, mudah buat Allah. Sama kayak Allah membolak-balikan hati Nabi Muhammad, mertuanya Ali bin Abi Thalib. Padahal udah yang datang itu kurang keren apa coba? Abu Bakar. Secara fisik terkenal Abu Bakar itu orangnya putih, nggak terlalu gemuk, jadi badannya tuh bagus. Terus orangnya dermawan, akhlaknya paling mulia dan nggak pernah syirik sejak zaman jahiliyah. Di antara sahabat Nabi yang nggak pernah melakukan dosa syirik sejak zaman jahiliyah, Ali dan Abu Bakar. Malah Abu Bakar tuh waktu kecil pernah diajak sama ayahnya untuk nyembah patung. Begitu ayahnya selesai ibadah nyembah patung pergi, itu patung diludahin sama Abu Bakar, dilemparin kotoran sama Abu Bakar. Apa sih lo patung doang masa disembahin? Kalau lo bisa balas gua, coba lo balas, dilemparin. Ternyata nggak balas. Dari kecil juga Abu Bakar itu udah nggak pernah syirik. Orang yang sangat terjaga, hanif. Dan julukannya juga sama dengan julukan Nabi Ibrahim, Siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim Siddiq, Abu Bakar Siddiq, sama nih. Bahkan Nabi sering membandingkan Abu Bakar sama Ibrahim. Engkau wahai Abu Bakar seperti Ibrahim, engkau wahai Umar seperti Musa. Ya iyalah Umar ya. Musa kan gak sengaja noel orang langsung meninggal kan ya. Ngelihat Bani Israel agak ramai gitu, lagi mau gelut sama orang Kipti. Karena Musa kasihan kepada Bani Israel yang lemah, akhirnya dia cuma ditakol dikit lah si orang Kipti ini teh. Cuma apaan sih lo? Meninggal. Belum diginiin, baru gini doang coba. Jadi kalau dulu ada ultimate fight, kayaknya Musa tuh juara bertahan tuh. Nah kalau di zaman Nabi, orang kayak Musa, Umar jawara Quraisy. Kalau ada yang macam-macam sama Umar, lo berani sama gua. Nih lo lihat nih. Nggak ada yang berani sama Umar. Kalau lo pengen istri lo jadi janda,
Anak lo jadi yatim, lo tunggu gua di belakang gedung itu. Gedung, bukit. Gak ada gedung dulu teh. Gak ada yang berani nungguin Umar. Lancar aja tuh hijrahnya. Artinya Abu Bakar tuh sering dibandingkan kayak Ibrahim. Terus dengan Nabi akrab banget tuh Abu Bakar. Jadi kayak soulmate-an berdua tuh. Belum dapat risalah Islam juga, Nabi itu kalau jalan sama Abu Bakar, jalan yuk kemana? Ngopi, kalau bahasa kita teh ngopi sama Abu Bakar berdua. Dari zaman sebelum Islam juga Nabi itu dalam tanda petik udah sering ngopinya sama Abu Bakar. Coba, enak gak nolak teman ngopi kita? Agak susah kan? Dia ngajak kemana? Gak enak kan nolaknya? Ya udah gue datang gitu. Ali ngerasa, wah nih yang datang nih saingan berat nih. Pernah bersaing dengan orang kayak gini? Pernah, cuman sering kalah. Gak ada saingan juga masih ditolak ya, apalagi ada saingan. Nah itu mah saya banget, bukan teman-teman. Udah biasa ditolak, pada akhirnya diterima juga. Karena saya gak mau menyerah. Datang Abu Bakar, mau ngelamar Fatimah. Ali pas tahu berita itu, ya udahlah berarti pupus harapan. Hashtagnya berhenti aja. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Tidak lama kemudian setelah Abu Bakar lama di rumah Nabi terus pulang, Ali merhatiin wajah Abu Bakar nih, wajah diterima atau wajah ditolak nih. Ternyata dapat kabar Abu Bakar ditolak sama Nabi. Yes, kata Ali. Abu Bakar ditolak sama Nabi. Cuman sisi lain, Ali makin gak pede. Kalau Abu Bakar aja ditolak, siapa saya? Bahkan lebih ditolak lagi. Jangan-jangan belum sampai di pintu juga, udah Ali pulang aja deh. Abu Bakar aja ditolak. Yang kurang apa coba? Akhlak luar biasa, agama terbaik, bahkan umat Islam paling baik imannya tuh dan amal solehnya Abu Bakar. Gak ada tandingan lah. Mau ngelihat surganya di akhirat. Orang kaya di dunia dan kaya di akhirat tuh Abu Bakar tuh. Ada orang yang di dunia miskin, di akhirat kaya. Di akhirat miskin, di dunia kaya. Kalau Abu Bakar, dunia akhirat kaya. Surganya Abu Bakar tuh dikelilingin sama Jibril. Jadi Jibril lagi pengen ngukur surganya Abu Bakar. Terbang setahun. Udah setahun terbang itu baru di pinggirnya surga Abu Bakar. Belum sampai ke tengah. Padahal Jibril itu kecepatannya lebih tinggi daripada kecepatan cahaya. Bayangin, udah setahun perjalanan cahaya baru di pinggir surganya Abu Bakar. Belum juga masuk, belum sampai ke alun-alunnya surga Abu Bakar. Baru juga perbatasan coba. Kurang apa Abu Bakar? Ditolak sama Nabi. Duh, makin gak pede, kata Ali. Cuma gak pakai bukan orang Sunda soalnya. Gak lama kemudian datang lagi cowok keren, jawara Mekah, Umar datang. Assalamualaikum. Suaranya agak-agak gitulah. Walaupun susah nirunya, cempreng soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Nabi datang. Pas diintip sama Ali, tanya-tanya ke teman-temannya, ada berita apa nih trending topik? Ternyata trending topik di Twitter, Umar melamar Fatimah. Wah, rame lagi viral di mana-mana. Makin, aduh saingannya berat-berat gini, nggak ada yang di bawah saya gitu yang datang, biar saya agak-agak pede gitu. Ternyata Umar pulang juga ditolak lagi sama Nabi. Ali, yes, tapi tuh gimana ya kalau Umar aja ditolak, yang paling kuat bisa menjaga Fatimah banget kan? Kalau ada apa-apa Fatimah tenang aja, ada gua. Naik motor berdua sama Umar gitu kan, zaman kita mah ya. Sengaja nggak bawa jas hujan. Kalau udah hujan buka baju kasih ke ceweknya, nggak pakai baju mau motoran. Cowok banget lah itu mah ya. Pulang-pulang sampai ke rumah minum antangin. Umar tuh jawarannya. Nabi kan pasti tenang banget ngasih anak ke orang kayak Umar. Keluar dia singa, di dalam dia kucing Anggora. Maksudnya apa? Dia tuh gak pernah kasar sama istrinya, walaupun dia keras kepada musuhnya. Kalau dimarahin istrinya, diem aja. Udah selesai dimarahin, udah. Ya udah, pergi nyari teman. Mau curhat habis dimarahin istri, pergi ke rumah Nabi. Pas di depan rumah Nabi kedengaran dari dalam, Nabi juga lagi dimarahin istrinya. Nabi juga diem aja. Ini teladan orang-orang soleh. Jadi yang keren tuh bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Setuju yang di atas? Cowok keren itu bukan yang gampang marahin istri, tapi yang gampang dimarahin istri. Pah, ya mah. Di dalam rumah tuh, ya mah. Di luar, apa lo? Tuh cowok keren tuh.
Pas Nabi keluar, ada Umar. Ya Rasulullah, Umar nggak mau ngebahas, nggak mau komen lah, daripada komentar di blog kan, diam aja deh. Gitu. Udah selesai jalan sama Umar. Umar nanya, ya Rasul, saya tadi habis dimarahin istri, mau ngajak Rasul ngopi, curhat. Nabi juga lagi dimarahin. Kata Nabi, bagaimanapun dialah yang mengurus rumah. Dia yang mengurus aku, keluargaku. Nabi nyebutin kebaikan-kebaikan istri. Nggak mau nyebutin, dasar emang perempuan emang kayak gitu ya. Saya tuh Nabi loh, masa Nabi dimarahin? Kamu paham gak sih perasaan aku? Gitu. Nggak, Nabi nggak ngomong kayak gitu. Nabi cuma membicarakan kebaikan istrinya. Umar yang datang ditolak. Akhirnya Ali udahlah, mau kayak gini mah kayaknya udah nggak mungkin deh. Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, berarti ada standar di atas mereka berdua. Yang kaya raya ditolak, yang paling eksis berpengaruh, jawara ditolak. Nah saya nggak punya dua-duanya, masih kecil soalnya. Nanti kalau dia udah dewasa, Ali emang jawara juga tuh. Malah gladiatornya Nabi kan. Ketika orang nggak berani menantang seorang musuh, Ali yang berani. Saya Rasulullah, Ali itu. Akhirnya Ali diam-diam aja, udah nggak mau ngebahas lagi tentang Fatimah. Udah aja tutup bab tentang Fatimah. Sekarang yang lain aja deh. Tapi teman-temannya ngegojlokin terus. Ali. Kalau bahasa kita jomblo gitu. Dibully terus. Ustadz posting bully, teman ngomong ngebully, pokoknya bully nasional aja. Karena dibully-bully terus, akhirnya Ali memberanikan diri, ya udah datang deh bertamu. Pokoknya malam ini diterima, ditolak, walaupun kemungkinan besar ditolak, saya harus datang dulu nih sama Nabi. Beraniin diri, gak usah majang mikir, datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali masuk. Ada Nabi kan senang banget sama Ali ya, kesayangan Nabi banget lah pokoknya Ali itu. Duduk, ada apa Ali? Enggak, cuma pengen silaturahim. Nggak ngomong apa-apa coba. Cuma pengen silaturahim. Nabi sehat, mau diambil air hangat? Pokoknya gitu-gitu aja. Ali ada apa? Enggak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma kangen aja pengen duduk sama Nabi. Kayak gitu aja terus. Lama-lama Nabi kan paham dan Allah yang kasih wahyu. Ali, kamu gimana sama Fatimah? Langsung Fatimah. Kebayang gak sih perasaan kita tuh sama orang yang kita kayak udah ngeklik banget, udah habis-habisan, pokoknya kalau gak dia saya mending gak usah nikah deh, gitu ya. Kalau gak dia mending saya jomblo aja seumur hidup. Kalau gak dia mending saya bunuh diri aja. Udah gitu bunuh dirinya gak mati lagi, kesangkut di tiang listrik. Ali itu udah hatinya tuh udah kena banget sama Fatimah, dan itu karena Allah yang mengikat hati mereka berdua. Pas Nabi bilang gitu, Ali langsung curhat. Ya Rasul, ya saya pengen, tapi saya nggak punya apa-apa. Kata Rasul, kamu punya apa? Saya di rumah tuh cuma punya 3 barang, 1 pedang, 1 onta, 1 baju besi. Nggak punya emas, nggak punya apapun. Kata Nabi, kalau pedang kamu butuh untuk berperang. Onta kamu butuh untuk mengangkut air. Ya udah deh baju besi aja, bawa ke sini baju besinya untuk jadi mahar buat Fatimah. Beneran Rasul baju besi? Itu bajunya besi loh Rasulullah, bukan yang tangan kayak gitu apa cincin. Gak apa-apa kata Rasulullah. Keluar Ali, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang pada heboh. Langsung muncul lagi trending topik hashtag Ali diterima. Coba kata Nabi, wahai Ali, bergembiralah, berbahagialah. Sesungguhnya sebelum aku menerima kamu, Allah sudah menikahkan kamu dengan Fatimah di langit. Ini orang yang dibela sama Allah. Apa rahasianya? Oke, cerita kedua. Orang yang dibela sama Allah namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Anaknya Umar. Hafsah itu artinya singa betina. Jadi bapaknya singa jantan, anaknya singa betina, sama-sama luar biasa nih. Hafsah istri Nabi, salah satu di antara istri Nabi yang solehah. Suatu hari, nggak tahu gimana ceritanya, ada masalah antara Nabi dengan Hafsah. Ini nggak dibahas di dalam teks hadis apa masalahnya, dan kita nggak usah kepo ya. Pokoknya ada masalah aja antara Nabi dengan Hafsah, sehingga Nabi terpaksa menceraikan Hafsah. Diceraikan Hafsah secara baik-baik, lalu Hafsah disuruh diantar kembali ke rumah orang tuanya kepada Umar bin Khattab. Baru aja Nabi pulang, Allah mengutus Jibril. Jibril datangin Muhammad. Jibril turun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, rujuklah Hafsah. Sesungguhnya Hafsah adalah istrimu di dunia dan istrimu di surga. Coba bayangin.
Nabi nih yang menceraikan Hafsah, tapi Allah dan Jibril ngebelain Hafsah. Berarti Allah ngebelain banget nih cewek. Cewek gimana sih kok dibelain banget sama Allah? Begitu suaminya emosi, tiba-tiba nggak sengaja ngomongin, ya udah kita jalan sendiri-sendiri aja. Allah yang ngasih pertolongan, Allah yang ngebelain si cewek ini. Sehingga Allah mengutus Jibril, langsung turun Jibril buru-buru kepada Nabi Muhammad sebelum masa iddah Hafsah selesai. Lalu Jibril mengatakan, rujuklah Hafsah, sesungguhnya dia istrimu di dunia dan istrimu di surga. Akhirnya Nabi pun merujuk Hafsah. Apakah Hafsah marah-marah kepada Nabi Muhammad? Enggak. Apakah Hafsah mengutus Umar? Kan ayah tuh jawara, udah datengin dong Rasulullah tuh mau carain saya enak aja. Enggak mengandalkan makhluk sama sekali. Hafsah cuma gini, ya Allah, saya yang salah bukan Rasulullah. Tapi saya tidak bisa hidup tanpa Rasulullah. Dia adalah cinta sejati saya. Allah langsung, ya benar Hafsah, udah gua turunin sih. Jibril turun. Jibril turun nih coba. Ya Rasulullah, rujuk Hafsah, dirujuk. Apa rahasia orang cewek sekeren Hafsah sampai dibelain dari langit ketika dia bercerai sama suaminya? Kisah yang ketiga. Cewek juga dibelain sama Allah sampai turun ayat. Kalau tadi dua cerita tidak turun ayat, cuma ilham atau wahyu dalam bentuk isyarat. Kalau sekarang sampai turun ayat loh. Yang ada di dalam surat Curhat. Teman-teman tahu surat Curhat? Surat Al-Mujadalah. Kan terjemahan dari Mujadalah curhat kan ya? Jadi kalau kita pengen lihat curhat itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan jadi nama surat Curhat. Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Siapa yang dikisahkan di dalam surat itu? Coba teman-teman buka surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 1. Yang punya aplikasi Al-Quran di handphonenya, coba buka surat 58 ayat 1, Al-Mujadalah. Kita lihat nih, gimana Allah ngebelain seorang cewek yang disebut di dalam ayat itu. Saya bacain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang perempuan yang meminta nasihatmu tentang suaminya, dan dia curhat kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Siapa cewek ini? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Namanya Khawlah. Catat tuh, biar kita kalau ngegosip, gosipnya tentang sahabat. Siapa istri Nabi ini? Gosip ya, tapi gosip yang benar. Siapa istri Nabi yang pintar masak? Jarang dengar kan? Istri Nabi yang pintar masak namanya Zainab. Ummu Salamah. Istri Nabi yang pintar masak namanya Ummu Salamah. Kalau di zaman kita mah jadi Ummu Salamah Cake, punya brand. Pokoknya kalau Ummu Salamah udah masak, Nabi itu senang banget. Masakan kesukaan Nabi itu dimasakin sama Ummu Salamah. Nah sekarang kita ngebahas cewek lain nih yang dibela sama Allah pas dia lagi ada masalah dengan suaminya, namanya Khawlah bintu Sa'labah. Apa yang terjadi? Khawlah tuh diuji dengan punya suami pemarah. Orangnya tuh gampang bete.
gampang marah-marah. Pokoknya kalau udah jalan sama suaminya, di jalan dia marah-marah aja. Sama supir angkot marah, sama motor marah, marah aja kerjaannya. Dasar nih orang gak bisa nyetir, dasar nih angkot, dasar. Kerjaannya marah-marah. Dan kalau istrinya salah dikit, dimarahin sama suaminya. Sampai suatu saat, saking suaminya ini udah marah dan emosi banget, suaminya pun menzihar khaulah. Apa menzihar? Menzihar itu menyebutkan istri seolah-olah jadi ibu, sehingga dia menjadi haram buat suaminya, kayak ditalak 3 gitu. Kamu buat saya seperti ibu saya. Berarti udah gak bisa lagi jadi suami istri, udah jadi kayak ayah, ibu dan anak. Itu tradisi Arab jahiliyah. Nah, gara-gara dia dizihar sama suaminya, dia kan bingung. Terus kalau saya udah digituin, apakah saya masih boleh serumah sama suami saya? Masih boleh tidur bareng dengan suami saya? Kan bingung nih. Minta nasihat dan fatwa kepada kiainya. Waktu itu adalah Rasulullah SAW. Datang nih kaulah ke Nabi dalam wajah yang sedih. Baru dizihar, ditalak 3 sama suaminya. Dia datang, ya Rasulullah, apa hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku? Artinya udah gak halal lagi. Nabi mengatakan, kalau gitu engkau wahai Khawlah sudah cerai dengan suamimu. Udah gak bisa lagi bareng. Bersabar wahai Khawlah. Akhirnya Khawlah pun pulang dalam keadaan sedih. Dia curhat kepada Allah, ya Allah, memang suami saya itu banyak salahnya. Memang suami saya itu pemarah. Tetapi dialah cinta pertama saya. Coba, ketulusan cinta cewek. Dialah cinta pertama saya. Dan dia gimana bisa hidup? Siapa yang akan ngerawat dia? Kalau dia menceraikan saya, selama ini yang ngerawat dia cuma saya. Ya Allah, bagaimana ini? Watashtaki ilallah. Minta nasihat kepada manusia, tapi curhat kepada Allah. Itu ayatnya tuh. Tujadi luka watashtaki ilallah. Dia minta fatwanya kepada kamu Muhammad, tapi curhatnya kepada Allah. Jangan terlalu sering curhat kepada manusia. Bahaya. Apalagi dua-duanya masih jomblo. Kita curhat ke teman kita, gue lagi kecengin cewek nih, kayaknya soleha banget, hafal juz 30. Oh gitu? Ya. Anak mana? Ya sekampus sama kita, namanya si Fulan dan seterusnya, disebutin identitasnya, CV-nya udah lengkap. Ternyata dia duluan yang maju. Ditikung di tengah jalan, kan itu berat banget ya. Gara-gara apa? Kok dia tahu tentang cewek itu? Gara-gara curhat kita. Allah tidak pernah menikung hambanya. Hamba sesama hamba saling menikung. Muncullah adegan nanti datang di acara wedding mantan. Udah gitu nyanyi kayak gitu yang baper-baperan gitu ya. Nangis berjamaah. Ini karena sering curhat kepada manusia. Manusia juga kadang-kadang nyebelin. Kita curhatnya sedikit baru opening, dia udah balas curhat lebih banyak lagi. Gua habis diputusin, caranya gak enak lagi tuh. Gimana gak enak? Dia cuma ngomong gini, kita jadi adik kakak aja ya. Kan berat banget buat gua. Oh gitu, lu masih mending, gua lebih parah dari itu. Cerita dia tuh, akhirnya dia yang curhat sama kita. Itu ke manusia. Kalau ke Allah nggak gitu. Allah Maha Sami'un, Maha mendengar. Arti Sami'un itu nggak pernah lelah mendengar. Itu arti Sami. Nggak pernah lelah mendengar. Kita curhat semalam suntuk juga, Allah tetap sayang sama kita. Udah ya, kelamaan curhat kamu, yang lain hamba-hambaku masih banyak tuh. Nggak ada kayak gitu. Makin kita lama curhat sama Allah, makin Allah sayang sama kita. Makin kita lama curhat kepada manusia, makin dia sebel sama kita. Bayangin kita telepon teman kita. Baru juga 10 menit, maaf ya udah lowbat. Maaf ya gua harus ngangkat jemuran. Maaf ya dan seterusnya. Manusia, tapi Allah Sami'un, Maha mendengar. Arti Maha mendengar ini, Allah tuh gak pernah bosan ngedengerin curhat hambanya. Jadi bukan hanya dia ambil dari angle Allah Maha mendengar segala ucapan kita, bukan cuma itu angle-nya. Ambil angle-angle yang motivasi. Ternyata Allah itu gak pernah bosan, gak pernah capek ngedengerin curhat kita. Jadi kalau kita pengen curhat yang panjang, yang gak akan pernah dicuekin. Kadang-kadang kita curhat lewat telepon ke teman kita, di loudspeaker dia ngapain gitu ya. Kok gak ada suara dia, kok diam-diam aja. Kamu dengar kan? Dari jauh dia langsung lari, iya dengar, terus pergi lagi. Kita ngomong sendiri, teleponnya ditaruh di atas bantal, dia pergi. Itu manusia, Allah enggak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita tanya ke Allah pengen curhat, Allah bukan menjauh. Apa-apa, sini, dekat. Allah malah mendekat pada kita. Apa? Wahai hambaku ada apa? Kalau teman kita menjauh, kalau Allah mendekat, coba. Sami'un qaribun.
Orangnya tuh qarib. Kalau bahasa kita qarib, akrab orangnya. Bukan orangnya, zatnya. Allah itu zatnya akrab. Asik gitu. Nggak bakalan nyebelin. Allah gitu banget sih, saya udah capek-capek curhat semalaman ternyata nggak didengar. Nggak. Sami'un. Curhat ke Allah. Begitu Khawlah curhat ke Allah, akhirnya Allah turunkan ayat ini. Sesungguhnya Allah sudah mendengar dan melihat percakapan kalian berdua. Maka sesungguhnya zihar itu perbuatan dosa. Maka tetapi bisa untuk dianulir. Gimana menganulir zihar? Nanti dijelasin di ayat-ayat berikutnya. Allah marahin suaminya, Allah menasehati Rasulullah, sehingga akhirnya Rasulullah memanggil kembali Khawlah, Khawlah kesini dong. Datang Khawlah, ada apa ya Rasulullah? Allah telah mendengar percakapan kita, wahai Khawlah. Allah mendengar percakapan Rasul dengan Khawlah dan disebutin percakapannya, sehingga kemudian Allah mengatakan sesungguhnya perbuatan zihar itu adalah dosa besar. Dimarahin tuh suaminya sama Allah. Allah sendiri yang marahin suaminya. Gimana kok ada cewek yang dibela banget sama Allah sampai suaminya dimarahin Allah ketika menyakiti dia. Ini seseorang yang luar biasa, sesuatu banget nih. Bisa nggak kita jadi cewek-cewek yang seperti Khawlah di zaman now? Ya. Bisa nggak tuh? Dibelain sama Allah. Begitu kita ada masalah sama teman kita, dia menghina kita, mencela kita, Allah yang ngebelain kita. Mungkin gak akan turun wahyu lagi karena wahyu sudah terputus sejak Rasulullah wafat. Tapi Allah punya banyak cara membela hambanya, bukan cuma dengan wahyu. Apa rahasia Khawlah jadi orang sekeren ini? Sehingga ketika suatu hari Umar bin Khattab udah jadi presiden kedua, Amirul Mukminin julukannya. Umar pernah lagi kayak belusukan, lagi jarambah gitu, masuk ke gang-gang. Tiba-tiba ketemu Khawlah. Dan waktu itu Khawlah udah jadi nenek-nenek, udah agak senior nih. Lihat Umar lewat, diberhentiin sama Khawlah. Tunggu dulu. Bayangin, presiden diberhentiin sama nenek-nenek. Ini presiden luar biasa ya. Mobilnya dengan segala pas pampresnya diberhentiin sama, dan pakai pas pampres karena banyak yang pengen bunuh Umar kan. Akhirnya terpaksa pakai pengawal. Diberhentiin sama Khawlah. Tunggu dulu, berhenti. Umar turun dari ontanya. Kemudian Khawlah mengatakan, ya Umar, coba digini-giniin sama Khawlah. Nenek-nenek giniin presiden. Ya Umar, dulu itu kamu itu cuma anak kecil ingusan yang kami panggil Umair. Umar itu artinya Umar kecil. Kayak Sam jadi Semi, anak kecil jadi. Umar jadi Umair, pakai Y. Mungkin orang barat juga nyontohnya dari bahasa Arab. Pakai Y jadi kecil. At-Taki, kalau jadi Y, At-Taki kecil. Umar, Umair. Umar, dulu tuh kamu cuma anak ingusan yang kami panggil Umair. Artinya, lo mah junior, saya yang senior. Itu maksudnya. Terus tiba-tiba Allah memberi kamu tubuh yang gagah, kekuatan yang luar biasa, sehingga kami memanggil kamu dengan Umar. Lalu Allah memberikan kamu hidayah, sehingga kami memanggil kamu Al-Faruq. Lalu Allah memberikan kepada kamu amanah sehingga menjadi pemimpin, sehingga kami memanggil kamu Amirul Mukminin. Ketahuilah wahai Umar, sesungguhnya kamu bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Dinasihatin nih presiden sama nenek ini. Pengawalnya presiden agak tersinggung. Udah ya nenek, minggir, presiden mau lewat gitu. Kata Umar, biarkan dia wahai pengawal. Kalian tahu nggak siapa dia? Emangnya siapa? Pengawalnya kayaknya nih anak-anak baru hijrah gitu, belum kenal gitu. Gak tahu siapa Khawlah. Jadi bukan orang-orang yang udah Islam dari awal. Gak tahu cerita Khawlah. Kalian tahu gak siapa dia? Siapa ya Amirul Mukminin? Dialah orang yang karenanya turun surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Allah saja ngebela dia dari langit. Siapa kalian yang pengen mengusir dia? Akhirnya semuanya pada cium tangan Khawlah. Kalau dalam bahasa kita mah. Akhirnya baru ya udah, ada lagi nek? Gak ada, udah pergi aja. Ya udah, pergi. Coba. Siapa orang yang seperti Khawlah dibela sama Allah, diistimewakan sama Allah, sampai akhirnya orang-orang sekelas Umar pun gak berani macam-macam sama Khawlah. Apa rahasianya? Ini Khawlah. Cerita yang lain, orang yang dibela sama Allah Subhanahu wa taala itu Aisyah, istri Nabi SAW, yang dijuluki dengan dua panggilan Aisyah. Yang satu panggilannya Humaira. Apa arti Humaira?
kalau lagi malu wajahnya merah. Pernah ngeliat cewek wajahnya merah? Pakai gitu ya. Kalau Aisyah itu bukan karena dia make upan, memang wajahnya merah kalau lagi malu. Kalau Nabi muji-muji Aisyah, malu merah. Malu pakai ngomong. Itu mah saya. Aisyah Humairah, wajahnya kemerah-merahan. Saking putihnya Aisyah, Abu Bakar itu kan orangnya putih, makanya anaknya juga kenapa dipanggil Abu Bakar? Padahal bukan nama aslinya, itu Aka lah ya, S non S gitu. Aka Abu Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik. Aisyah, Asma, itu cantik-cantik semua tuh. Makanya bapaknya dipanggil Abu Bakar. Kita kalau punya yang belum nikah, yang udah nikah, kalau punya anak cewek 2 orang, maka dia bisa dipanggil Abu Bakar. Walaupun namanya bisa aja Asep, bisa aja siapa gitu, tapi bisa dipanggil Abu Bakar. Kenapa? Punya anak perawan cantik, soleha. Humairah. Nama lainnya, Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aish. Disingkat Aisyah jadi Aish. Dalam bahasa Sunda jadi Eis. Itu benar. Pasti orang Sunda manggil Eis itu asal muasalnya dari panggilan Aisyah. Karena kita nggak bisa susah ngucapin A, dari Aish jadi Eis. Berarti orang Sunda juga ada hubungannya dengan para ulama. Eis. Jadi yang manggil istrinya walaupun nama istrinya mungkin siapa gitu ya, manggil aja Eis. Kok Eis sih? Aisyah gitu. Aish. Panggilan sayang Nabi nih. Saking cantiknya Aisyah, banyak yang sebetulnya baper ketika Nabi nikah sama Aisyah. Patah hati cowok-cowok Madinah. Apaan sih Nabi nikah sama Aisyah? Ramai aja tuh. Ketika Nabi nikah sama Aisyah. Suatu hari Nabi itu lagi jalan, lagi touring gitu sama sahabat-sahabat. Bahasa dulu mah berangkat berjihad ya. Cuman sebutlah touring. Karena Nabi sambil berjihad juga, sambil touring, sambil main. Nah Nabi itu kan kalau berangkat touring bawa istri ya. Jadi kalau yang berangkat touring gak bawa istri kurang ikut sunnah menurut saya. Touring memotoran bawa istri. Tadi jangan bawa jas hujan. Biar kalau hujan mah gak pakai baju. Nah Nabi lagi touring nih dengan para sahabat, sekitar 1000 motor lah ya, bermerek onta. Jalan touring sama para sahabat. Di tengah jalan mampir di rest area. Kan panjang nih perjalanannya, ada rest area. Ini kayaknya rest areanya bagus, masjidnya gede gitu ya. Ada KFC segala macam lah, bisa makan di situ. Ada tempat ngopi. Mampir tuh di rest area. Pas lagi mampir di rest area, Aisyah kan dia naik kendaraan yang tertutup. Onta di atasnya ada kayak tandu gitu ditutup, khusus buat cewek biar nggak kepanasan. Kalau yang cowoknya naik onta yang terbuka. Kalau bahasa kita sekarang tuh mobil lah ya. Aisyah naik mobil, suaminya naik motor. Yang nyetir siapa ya? Dan cara nih ada gimmick dikit tapi penting ya. Bekal buat teman-teman nanti kalau udah nikah. Nabi itu romantis banget loh sama istrinya. Kalau lagi touring gitu, istrinya pengen naik ke atas onta, maka Nabi akan jadikan lututnya sebagai tangga buat istrinya naik ke atas onta. Kan onta tuh tinggi tuh. Udah duduk juga masih jangkung tinggi gitu kan. Maka Nabi akan jongkok. Aisyah. Akhirnya Aisyah nginjak lutut Nabi, dipegang sama tangan Nabi, dinaikkan ke atas onta. Tuh cowok banget tuh. Makanya kalau kita pengen naikin istri kita ke atas motor, walaupun motornya bebek ya, gak masalah lah. Motor bebek, udah diceperin lagi tuh, rendah gitu ya. Mah, apaan sih Pak, bisa sendiri kali gitu. Pengen ikut sunnah malah gagal. Jadi sunnah Nabi itu banyak yang seru-seru loh, keren-keren. Baca aja sirah dia, jangan cuma baca hadis teks ya. Baca juga sih sirah, banyak banget sunnah Nabi yang keren-keren, romantis. Touring nih, berhenti di rest area. Aisyah punya kendaraan sendiri. Pas lagi berhenti di rest area, Aisyah pengen ke belakang. Karena di rest area itu ada toilet segala macam, ada ikhwan, ada akhwat. Aisyah pergi ke belakang. Waktu itu Aisyah pakai kalung yang diberikan oleh ibunya, kalung hadiah pernikahan. Cuman centelannya itu udah agak-agak longgar gitu. Pas lagi ke belakang, balik, baru sadar pas dipegang di dadanya, oh kalung saya jatuh hilang. Akhirnya minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, kalung saya jatuh udah dicari-cari dari tadi nggak nemu, tolong cariin dong. Akhirnya Nabi pun nyari, nggak nemu, mengerahkan para sahabat nyari. Sampai akhirnya nemu pas udah malam. Berhentinya sore,
waktu asar sampai sunset, sampai udah malam, akhirnya mereka baru nemu tuh kalung. Karena udah kemalaman, Nabi pun memutuskan ya udah kita bermalam di sini deh, nggak usah ngelanjutin perjalanan, berhentilah sahabat di situ. Karena rest areanya nggak terlalu besar dan airnya sedikit, akhirnya pas waktu subuh mereka tidak cukup air, nggak bisa berwudu untuk sholat subuh. Mulailah muncul desas-desus, mulai muncul lagi tweet di antara para sahabat. Ada yang pertama nge-tweet, akhirnya pada repost, jadilah viral. Apa tweetnya? Ini gara-gara Aisyah nih. Kita nggak bisa sholat subuh, nggak punya air gara-gara Aisyah. Hashtag gara-gara Aisyah, sebar. Wah pada sebel sama Aisyah, ini gara-gara Aisyah. Benar ya gara-gara Aisyah sih, masalah kalung aja kok rame sih, lama-lama amat dan seterusnya. Kalung mah bisa beli lagi nanti di Madinah, rame aja di antara sahabat. Gara-gara mereka rame, turunlah ayat tentang tayamum. Itulah cerita di balik ayat tayamum di surat Al-Maidah. Kalau kalian nggak menemukan air, maka berwudulah dengan cara tayamum dengan debu-debu yang bersih. Diajarin sama Allah tekniknya, tutorial tayamum. Itu jelas tutorialnya di satu ayat. Setelah ayat itu turun, sahabat-sahabat mulai tweet yang baru. Gara-gara Aisyah tapi keren. Mulai pakai jempol emotikonnya. Tadi gara-gara Aisyah emotikonnya cemberut. Sekarang gara-gara Aisyah jempol emotikon tersenyum. Gara-gara Aisyah akhirnya kita punya keringanan fikih dalam berwudu, yaitu tayamum. Berkah Aisyah. Paginya Aisyah, wah rame aja. Asal lewat Aisyah gitu. Pada respect gitu kan sama Aisyah. Gara-gara dia turun ayat. Jalan lagi nih. Kan touringnya jauh banget tuh. Lintas Pulau Jawa kan ya. Jauh banget lah pokoknya. Jalan lagi, ada rest area, berhenti lagi. Aisyah lagi seperti biasanya, semua orang pasti ke belakang. Aisyah ke belakang, datang, jatuh lagi tuh kalung. Ini cara takdir Allah nih. Jatuh lagi kalung, waktu itu Aisyah udah nggak enak mau ngasih tahu Nabi. Daripada ntar viral lagi kan ya, jadi trending topik. Ya udah deh, gua cari sendiri aja. Lagi nyari-nyari di belakang, nyari-nyari kalung yang jatuh. Nabi memutuskan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Sehingga para sahabat pun memberdirikan onta itu dan jalan. Nah, tadi Aisyah kan masuknya di atas tanduk. Waktu itu sahabat yang mengangkat tanduk nggak sadar kalau di dalamnya Aisyah udah nggak ada. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Aisyah itu kurus. Itu komen ulama di hadis tersebut. Makanya kalau baca hadis jangan cuma baca teksnya, baca komennya juga. Biar lebih jelas gitu. Oh ternyata kata ulama Aisyah itu kurus. Kenapa bisa kurus? Dia rajin zumba. Zumbanya Aisyah ngepel di rumah, beres-beres rumah itu zumbanya Aisyah. Jadi keringatan terus sehingga badannya tuh bagus. Gak pernah lebih dari 55 kilo. Kalau ada di atas 55 kilo berarti gak ikut sunnah ya. Buat cewek ya, buat cewek. Aisyah tuh masih kurus. Jadi dia ada di dalam tandu gak ada, sama aja gak terlalu ngaruh. Karena berat tandu lebih berat daripada Aisyah. Begitu diangkat oleh para sahabat gak sadar kalau Aisyah udah gak ada di dalam tandu. Jalanlah Nabi. Yuk berangkat, semuanya pada jalan. Kalau di tol kan gak bisa balik arah tuh. Udah jalan-jalan aja, ketinggalan di rest area. Nah Aisyah lagi nyari-nyari. Pas dia dapat, senang, alhamdulillah udah dapat nih. Balik ke tempat Nabi tadi berhenti. Ternyata pasukan Islam atau rombongan touring udah pada pergi. Ketinggalanlah Aisyah dari rombongan touringnya. Karena tertinggal, Aisyah pun berpikir nanti kalau Nabi sadar pasti Nabi akan jemput lagi nih. Ya udah saya tunggu aja. Sambil nunggu Aisyah pun duduk di sebuah batu bersandar. Karena nunggunya lama bersandar di batu, lama-lama ketiduran. Tertidur di sebuah batu gitu. Nabi kalau ngelakuin touring biasanya menempatkan seorang sahabat sebagai penyisir jalan di belakang. Takutnya ada barang yang ketinggalan, orang ketinggalan kayak gitu. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ini jomblo terkeren di Madinah. Anak Madinah yang keren, masih jomblo pula. Dan biasanya cewek-cewek kalau Sofwan lewat, Sofwan gitu. Sofwan tuh terkenal lah, paling keren. Kalau di Mekah yang keren kayak Sofwan itu Mus'ab bin Umair. Yang parfumnya gak ada duanya di Mekah, cuma ada satu. Sehingga kalau Mus'ab lewat di sebuah gang, cewek-cewek langsung sadar, Mus'ab baru lewat loh, kenapa? Gua cium harumnya parfum Mus'ab. Kalau Mus'ab nyuci pakaiannya, maka orang berlomba-lomba pengen ngambil pakaian itu untuk cuci bareng dengan pakaian dia supaya parfumnya pindah. Saking kerennya parfum. Memang parfum gimana? Harga 100 milinya 100 mili itu yang kecil 20 juta.
Karena saya pernah pas lagi umroh nyari-nyari parfum kayak gitu tuh di Bin Daud, di Hilton, di depan Masjidil Haram. Pas saya masuk, ditanya sama yang penjaganya, dari mana? Indonesia. Udah gak usah masuk deh. Kenapa? Indonesia bakhil katanya. Kalau Malaysia boleh masuk, kalau Indonesia gak boleh. Ini penghinaan nih kata saya nih. Masa orang Malaysia boleh masuk? Soalnya orang Malaysia kalau masuk beli. Kalau kita cuma window shopping gitu kan. Udah pergi. Saya tanya, karena saya bisa bahasa Arab capruk. Anak uhibbu supermil lah pokoknya ya. Capruk aja banyakin ain aja pokoknya biar Arab gitu ya. Akhirnya dia gak ngerti, udah masuk aja lah. Karena gak ngerti ya daripada rame. Masuk ngelihat parfum 1 milinya 100 mili yang kecil gitu. Harganya 20 juta. Pas saya lihat langsung jantungan. 20 juta. Berarti sekali pakai 100 ribu. Dijual sekali 100 ribu, 2 kali 200 ribu, sehari 500 ribu pakai parfum doang. Itu Mus'ab bin Umair. Sofwan gitu juga tuh, anak Madinah yang bisa dibilang cowok kecenya Madinah lah. Lagi nyisir, pas sampai di rest area ngelihat ada cewek lagi tidur di atas batu, bukan tidur lebih tepatnya bersandar di batu ketiduran. Pas Sofwan mendekat, ngelihat wajahnya ternyata itu Aisyah. Langsung Sofwan berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus Sofwan mengatakan, taraju, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Taraju. Taraju yang di Tasik Garut itu dari bahasa Arab. Taraju. Apa arti taraju? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Taraju artinya mengucapkan innalillah. Langsung Sofwan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berpaling. Coba bayangin, solehnya Sofwan. Kalau kita kan, alhamdulillah. Sebaliknya. Kalau Sofwan, innalillah. Nih cowok keren tuh kayak gitu tuh. Innalillah. Kalau Maryam, ngelihat Jibril kan, Maryam pernah lagi sendirian tuh di mihrab. Lagi berzikir. Tiba-tiba datang cowok keren namanya Jibril. Gabriel. Jibril tuh kan kalau turun ke bumi, berwujud basyaron sawiyya. Laki-laki yang sempurna. Pas Maryam ngelihat cowok keren gitu, apa kata Maryam? A'udzubillah. Bukan Masya Allah, bukan. A'udzubillah. Jadi cewek-cewek nih, kalau ngelihat postingan ada cowok yang keren, a'udzubillah. Yang mana ya tadi? A'udzubillah aja, jangan dilihat. Yang cowok-cowoknya ada yang cewek keren, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau cewek-cewek nanti di luar dengerin ada yang tarajo, berarti ada yang keren tuh. Mana. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena ucapan taraju'nya keras, akhirnya Aisyah kaget dan bangun. Pas Aisyah bangun langsung Aisyah nunduk gitu karena malu kepada Sofwan. Sofwan gak banyak nanya, Aisyah ngapain sendiri di sini lagi nungguin saya ya? Enggak. Nih solehnya sahabat ya, biar kita bisa ngebandingin sama kita. Enggak nanya Aisyah lagi ngapain di sini, Aisyah kenapa duduk di situ? Aisyah enggak. Begitu udah selesai tarajuh, Aisyah bangun, Sofwan langsung mengambil ontanya. Didudukkan di dekat Aisyah, terus Sofwan menjauh dan membelakangi. Untuk apa? Biar Aisyah naik ke atas onta dan Sofwan gak ngelihat gimana cara si cewek itu naik. Kalau udah nikah romantis banget, kalau belum nikah terjaga banget. Tuh benar-benar orang-orang yang luar biasa. Belum nikah dia menjauh. Gua gak pengen lihat gimana cara Aisyah naik di atas motor, kan naiknya cewek di atas motor, apalagi boncengan pas pulang sekolah kan agak sesuatu ya. Bahaya kan? Nah Sofwan gak mau ngelihat itu. Cara cewek naik, walaupun Aisyah itu sangat terjaga auratnya, tapi masih Sofwan menjaga hatinya. Gak mau lihat ngelihat ke sana, tapi sebelah sana ada cermin, jadi bisa tembus. Gak ngelihat. Kalau di mall kan suka gitu ya, buang muka gitu ke arah cermin, biasa bisa ngelihat dari sebelah sana. Bukan pengalaman ya. Pernah. Nah, akhirnya Sofwan menjauh, membelakangi Aisyah. Dalam durasi kira-kira si cewek ini udah selesai naik ke atas unta. Begitu udah selesai, Sofwan datang ngambil tali kekang unta dan ditarik. Untanya berdiri jalan. Sofwan jalan kaki di depan, Aisyah naik di atas unta. Itu cara paling bagus boncengan. Jadi jangan dibonceng gitu. Apalagi ini ojek-ojek online ya. Kalau yang ordernya cewek, Neng, naik Neng. Kita mah gak usah naik ke atas motor, di samping aja dorongin motor. Kenapa Mang kok gitu caranya? Sofwan. Sofwan itu siapa? Gak pernah ikut talim ya. Makin sombong ya, makin ria.
Sofwan narik tuh tali kekang onta, Aisyah di belakang. Gak pernah sekalipun Sofwan menoleh ke belakang. Aisyah butuh sesuatu? Enggak. Atau mungkin bisa miss call kalau ada apa-apa. Ini nomor saya, modus. Gak ada sama sekali. Aisyah gak diajak ngobrol, Aisyah kenapa tinggal sendiri dan segala macam. Enggak sama sekali. Diam sepanjang perjalanan sampai di Madinah. Nabi sampai di Madinah gak sadar kalau Aisyahnya ketinggalan. Karena Nabi gak langsung pulang. Biasanya nyambut tamu dulu, ada urusan negara lah. Nah, lama baru dari belakang Aisyah dengan Sofwan muncul. Di Madinah waktu itu kebenaran orang-orang Yahudi lagi nongkrong di gerbang. Karena salah satu hobi orang Yahudi itu nongkrong di jalan. Senang banget nongkrong di jalan tuh. Nongkrong gitu-gitu ya. Di jalan. Nah, pas lagi orang Yahudi nongkrong di jalan, tiba-tiba dari kejauhan datanglah Aisyah dengan Sofwan berdua, tapi satu di atas onta, satu lagi narik tali kekang onta. Orang Yahudi tadi lagi nongkrong nih, lagi ngobrol. Datanglah Aisyah sama Sofwan, begitu mereka ngelihat Sofwan dan Aisyah, langsung sepi, diam semua orang Yahudi, diam aja. Diam, tuh ada yang lewat. Diam, pas sudah lewat, gua bener ngelihatnya tadi nggak bermimpi nih, enggak, gua juga ngelihat yang sama. Benar kan Aisyah, benar. Mulai gosip muncul. Judulnya masih aman nih, Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Judul standar lah ya, mainstream. Judulnya Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Benar nggak? Benar, tapi orang persepsinya apa? Selingkuh kan? Ada affair nih antara Aisyah dengan Sofwan. Judulnya nggak bisa dihujat. Saya tuntut kamu pencemaran nama baik, nggak bisa. Orang judulnya benar. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Atau nanti dikembangin lagi, Aisyah dan Sofwan ada apa? Tanda tanya. Bisa aja kayak gitu. Ada apa dengan AADA gitu. Ada apa dengan Aisyah? Nah, gara-gara orang Yahudi nyebarin tweet, hashtag, postingan kayak gini, mulai viral di antara kaum muslimin. Ada apa dengan Aisyah? Aisyah selingkuh, Aisyah dan Sofwan ada sesuatu. Ramelah fitnah di antara kaum muslimin tentang Sofwan dan Aisyah. Sampai akhirnya fitnah ini terdengar kepada Rasul. Nabi juga sempat hampir ragu sama Aisyah. Saking semua orang ngebicarain itu. Lo udah dengar berita belum? Apa? Aisyah sama Sofwan ternyata kemarin pulang berdua, ada sesuatu tuh. Oh gitu? Kan suka gurih ya omongan-omongan kayak gini nih. Bisa ditambah-tambahin, pecinnya ditambahin, jadilah pecinnya banyak. Makin banyak pecin, makin sedap. Makin susah untuk berhenti kan? Nah gitulah gosip. Akhirnya viral. Jadi trending topik di Madinah, Aisyah dan Sofwan ada affair. Sampai ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Abu Ayyub, pulang ke rumah, nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik belum?" "Udah, Pak, Mama juga baru buka Instagram," kata istrinya. Mama punya Instagram, kok Bapak nggak di-follow?" Bahaya. Aisyah sama Sofwan katanya difitnah ada sesuatu. "Gimana menurut Mama?" kata Abu Ayyub. Nih jawaban istrinya nih jadi panduan buat kita kalau dengar gosip. Apa kata istrinya? "Ya Abu Ayyub, gimana pendapat engkau jika ada yang mengatakan engkau selingkuh dengan seorang perempuan?" Kata Abu Ayyub, "Ya nggak mungkin lah. Papa mau selingkuh kan udah cukup dengan Mama. Mama kan segalanya buat Papa. Udah nggak ada lagi, nggak akan terbuka lagi lah hati Papa buat cewek yang lain mah. Udah gitu-gitu." "Benar Pak, benar. Sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh daripada Papa. Kalau Papa nggak mungkin selingkuh, maka Sofwan juga nggak mungkin." "Oh gitu, ya deh." Ditanya lagi sama istri Abu Ayyub, "Pak, ya Abu Ayyub, gimana menurut engkau jika ada yang mengatakan Mama selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Nauzubillah, nggak mungkin. Papa percaya banget sama Mama. Mama tuh kan cewek yang paling setia, yang menjaga diri dan segala macam." Kata istrinya, "Sesungguhnya Aisyah lebih soleha daripada Mama. Kalau Mama aja nggak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah." Coba. Gampang kan menyelesaikan masalah kayak gini? Ada isu, sesungguhnya dia lebih soleh daripada kita. Kalau kita aja nggak mungkin, pasti dia lebih nggak mungkin lagi. Gitu caranya, husnuzon. Tapi di luar, berita itu tetap berkembang. Sampai akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah. Bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, pasti kamu sudah mendengar berita tentang ini. Gimana menurut kamu wahai Aisyah?" Kata Aisyah, "Kalau saya bilang berita itu bohong, mungkin Nabi nggak percaya sama saya. Padahal itu bohong. Kalau saya bilang itu benar, tapi Allah Maha tahu bahwa itu tidak benar, maka saya tidak akan membela diri. Wallahul musta'an. Saya akan curhat hanya kepada Allah saja. Allah yang Maha menolong." Masuk ke kamar, Aisyah kecewa gitu sama Nabi.
Karena Nabi dianggap nggak ngebelain Aisyah. Nabi juga bingung, bener nggak? Emang kayak gitu, saking parahnya berita ini. Nabi juga bingung nih, hampir aja Nabi menceraikan Aisyah. Saking luar biasanya fitnah. Nggak lama kemudian Nabi dalam keadaan sedang sedih, rasa perasaannya itu lagi kacau banget. Turun surat An-Nur ngebelain Aisyah. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah bagian dari umat Islam sendiri. Ternyata yang menyebarkan itu bukan orang Yahudi. Orang Yahudi cuma munculin tweet pertama orang Yahudi, tapi yang bikin dia viral orang Islam. Mungkin postingan pertama bukan dari orang Islam, dari luar, sengaja pengen bikin masalah. Yang bikin itu jadi fitnah kita sendiri, nge-repost sembarangan. Mungkin gak ada masalah sebetulnya, kita aja yang membentur-benturkan. Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah orang Islam sendiri. Maka katakan kepada mereka, jika kalian tidak bertobat, sesungguhnya itu zalim yang paling besar. Janganlah kalian meringankan ucapan kalian, meremehkan, sesungguhnya di sisi Allah itu dosa besar, dan seterusnya. Satu halaman penuh ayat turun untuk ngebelain Aisyah. Bayangin, satu halaman di surat An-Nur khusus tentang Aisyah. Akhirnya Nabi pas dapat ayat ini, ngumpulin para sahabat, ayo ngumpul. Nabi pun membacakan ayat itu, para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata sudah turun tabayyun dari langit, bukan dari bumi. Klarifikasinya yang membersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan, Allah Subhanahu wa taala, langsung dari Allah. Sehingga akhirnya Nabi pun datang ke rumah Aisyah, nyari, ya Abu Bakar, sudah turun ayat. Mana Aisyah? Aisyah disuruh keluar oleh Abu Bakar. Ketika Aisyah udah keluar, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, berbahagialah, Allah sudah turunkan ayat yang membela kamu, bahwa sesungguhnya itu semuanya berita bohong. Aisyah pun masuk lagi ke kamar dalam keadaan ngambek. Abu Bakar masuk ke dalam, Aisyah, kenapa masih ngambek sama Rasulullah? Udah ucapin terima kasih sama Nabi. Kata Aisyah, enak aja, ngapain saya minta terima kasih ke Rasulullah, kan yang bela saya Allah. Udah biarin aja orang itu. Kata Aisyah, coba. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Aisyah lagi ngambek, gak mau ketemu. Ya udah nggak apa-apa. Memang Aisyah pantas untuk melakukannya. Nabi pun pergi. Biarkan Aisyah menyelesaikan, merecovery dulu perasaannya. Selang beberapa hari Nabi datang lagi, udah normal lagi. Orang dibela sama Allah sampai turun ayat satu halaman. Kok bisa kayak gitu? Apa rahasianya? Terakhir, satu lagi kisah gimana Allah ngebelain hamba yang Allah cintai, yaitu sekelompok sahabat miskin. Kalau dalam bahasa orang Arab disebut aradhil qaum atau sufaha. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa itu sufaha? Orang miskin, orang biasa, budak, orang yang tidak punya pengaruh di kota Mekah. Nabi lagi nongkrong nih sama orang miskin. Di antaranya ada Bilal, ada Khabbab. Tahu Khabbab? Khabbab itu sahabat Nabi yang dibakar hidup-hidup sambil dijadikan kayak kambing guling gitu, kayak kebab. Itu Khabbab tuh. Mungkin dari situ awal kata ininya dibakar hidup-hidup sampai nanah atau lendir dari kulit Khabbab itu memadamkan api membakarnya. Ini Khabbab. Ketika dia udah di masa Umar suruh Khabbab untuk buka baju dan Umar mengatakan, saya belum pernah ngelihat ada orang yang tatonya lebih banyak daripada Khabbab. Tatoan. Tato bekas apa? Bekas dibakar. Kalau kita kan tatonya dibentuk. Ini tatonya gara-gara beriman. Jadi kalau ada yang tatoan, sesungguhnya Khabbab lebih keren lagi tatonya. Kenapa ditato? Gara-gara dibakar hidup-hidup sampai seluruh tubuhnya ada bekas bakar. Rusak tubuhnya. Bilal, Khabbab, Ammar bin Yasir, Suhaib bin Amr Ar-Rumi. Beberapa orang sahabat yang miskin. Lagi duduk sama Nabi, lagi nongkrong gitu. Nabi lagi ngajarin ilmu. Lewatlah orang-orang kaya. Ada Suhel, ada Abu Jahal, ada bapaknya Khalid, Walid Al-Mughirah, orang-orang kaya nih, orang-orang terpandang, lewat pakai Alphard. Lewat aja. Lagi nongkrong, lewat Alphard yang Wildfire yang baru. Berhenti nih, turun orang-orang dari Alphard itu naik kuda onta yang paling mahal. Kenapa saya bilang Alphard? Karena emang harga ontanya seharga Alphard. Kalau kita tahu onta merah, itu harga satu ontanya paling murah 2 miliar. Lebih mahal dari Alphard ya, Ferrari lah atau Porsche.
Mobilnya, mobil yang kelas udah keren banget. Turun nih mereka dari onta-onta merah yang mahal-mahal, yang gaya-gaya gitu turun. Ngelihat Nabi lagi nongkrong sama sahabat-sahabat miskin. Mereka mengatakan, ya Muhammad, gimana kami akan beriman kalau setelah beriman nanti kami disuruh duduk bareng dengan orang-orang kayak mereka. Gak bakalan, gak level kata mereka. Terus apa mau kalian? Kalau kamu pengen kami beriman, coba kamu pisahkan tongkrongan kamu dengan kami, dengan kamu dengan mereka. Pokoknya kami gak mau nongkrong bareng sama mereka. Bisa gak? Kata Nabi, bisa. Asal mereka mau duduk mendengarkan ceramah Nabi, nasihat, dakwah. Akhirnya mereka pun duduk. Nabi mengatakan ke sahabat-sahabat yang miskin, kalian boleh minggir dulu gak? Ke pojok sana, saya pengen ngobrol dulu sama mereka. Gitu coba. Apakah Nabi mengusir atau menghina mereka? Enggak. Nabi hanya berpikir ini kesempatan penting nih. Orang-orang yang berpengaruh mau dengar dakwah Nabi. Kapan lagi nih? Nah, Nabi ngomong baik-baik. Boleh enggak kalian duduk sebelah sana? Mereka pun mengatakan, iya ya Rasulullah. Tapi mereka sedih. Digituin sama Nabi. Walaupun Nabi enggak punya niat untuk nyakitin mereka. Tapi mereka sedih. Ya udah dah. Kita mah apa atuh gitu ya. Nah, mojok. Mojok. Pas lagi mojok gitu turun ayat. Salah satunya itu ada di dalam surat Al-An'am. Ayat 52, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Surat Al-An'am ayat 52. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyembah Allah, yang solih, yang taat kepada Allah, hanya gara-gara ingin mengambil hati orang-orang yang sombong. Setelah ayat ini turun, Nabi langsung meninggalkan kelompok orang-orang yang sombong dan balik ke mereka. Nabi minta maaf kepada mereka, datanglah ke sini. Terus Nabi membuka sorbannya, menggelarkan sehingga mereka duduk di atas sorban Nabi SAW. Ini salah satu ayat yang Nabi ditegur selain Abasa, At-Tahrim, Al-Ahzab, Al-Anfal. Kan Nabi banyak ayat yang beliau ditegur ya. Bukan karena melakukan kesalahan, kekeliruan. Bedain antara keliru sama salah. Nabi tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat dosa. Tapi keliru, wajar, manusia. Karena keliru itulah kita belajar. Kalau kita keliru jangan sombong untuk mau memperbaiki. Nabi juga mencontohkan kayak gitu. Nabi pernah sholat lupa, harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan sahabat ikut aja kan. Udah selesai 2 rakaat salam. Sahabat bingung, akhirnya salam juga. Udah selesai salam, sahabat nanya, Rasul tadi kita sholat model baru ya, kalau bahasa kita. Emang kenapa? 2 rakaat loh Rasul. Masa sih? Benar. Yang lain ditanya, benar Rasul 2 rakaat. Ya udah langsung bangun lagi, lanjutin 2 rakaat. Sehingga jadi contoh fikih buat kita, kalau lupa tinggal dilanjutin. Gak ada sahabat yang ngomong katanya Nabi tapi sholat gak khusyuk. Gak ada yang ngomong kayak gitu. Kalau kita kan suka suuzon gitu sama ustadz, sama ulama ya. Katanya ustadz ngajarin khusyuk tapi dia sendiri sholatnya gak khusyuk. Wajar, manusiawi banget kayak gitu. Karena salahnya ulama justru jadi pelajaran. Benarnya kita gak jadi apa-apa. Ulama salah masih dapat pelajaran. Kita benar gak dapat apa-apa. Saya pernah sholat Jeddah, sholat asar. Imamnya syekh gitu, janggotan, bahasa Arab. Dari sana emang semua bahasa Arab. Ngimamin sholat asar. Ternyata lupa tahiyat. Pas udah selesai rakaat kedua, enggak tahiyat, langsung berdiri. Harusnya kan duduk tahiyat dulu. Ini langsung berdiri, dari sujud langsung berdiri. Akhirnya makmumnya bingung nih. Terjadilah perbedaan pendapat di antara makmum. Ada mazhab yang tetap duduk, ada yang mazhab yang ikut berdiri. Bingung kita, kamu berdiri, gua duduk aja deh. Gitu. Dalam salat jadi pada bingung. Akhirnya pada ada yang subhanallah, digitu-gituin. Imamnya anteng enggak duduk, berdiri tetap. Akhirnya yang duduk juga jadi, karena imamnya kekeh enggak mau duduk, akhirnya mereka berdiri. Selesai salat rame nih. Makmum kayak kepedean gitu, merasa lebih khusyuk dari imam kan. Syekh, tadi salatnya kayaknya kita kurang tadi tuh tahiyat. Masa saya enggak ingat, udah ditasbihin enggak ingat juga? Kata Syekh, saya ingat. Cuman ketika kalian bertasbih mengingatkan saya udah sempurna berdiri. Berdiri itu rukun sholat, duduk itu sunnahnya. Tidak boleh yang rukun dikalahkan oleh yang sunnah mengalahkan yang rukun. Kalau saya udah sempurna berdiri, nggak boleh duduk lagi. Kecuali saya baru setengah berdiri, kalian mengatakan subhanallah, saya akan duduk. Oh gitu Syekh, maaf ya Syekh. Ternyata salahnya ulama, pelajaran buat kita. Kita udah benar, nggak jadi apa-apa sama orang lain. Gitu kan ya? Nabi juga pernah melakukan kekeliruan. Dan banyak ayat yang menegur Nabi. Termasuk ayat ini. Kenapa mereka semua dibela oleh Allah? Tadi ada Hafsah. Siapa lagi tadi di awal? Ada Ali. Ada Khawlah. Ada Aisyah. Ada Bilal dan teman-temannya. Apa rahasianya mereka dibela sama Allah Subhanahu Wa Taala? Rahasianya satu teman-teman.
Coba teman-teman buka surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Itulah rahasianya. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Nih, kita baca ya dikit lagi. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka berkomitmen istiqamah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana, di dalam surga, ada hal-hal yang kalian sukai. Dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah, satu komitmen, dua konsisten. Sehingga kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafsah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. 2 kali, 1 ayat tayamum, 2 ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nahnu awliyaukum, kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus aja on the track, jangan sampai kita melenceng. Kalau terlanjur melenceng, langsung balik lagi. Melenceng langsung balik lagi. Cara baliknya dengan taubah dan istighfar, hijrah. Kalau kita istiqomah, nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah, disahkan, Allah udah ridho. Oh ternyata benar kamu istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membela kita, bukan manusia. Allah sendiri yang bakal ngebelain kita. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi bisa jadi booster buat hati kita agar lebih istiqomah, lebih komitmen dengan agama Allah. Jangan kecewain Allah, maka Allah gak bakalan ngecewain kita. Jangan tinggalkan Allah, maka Allah gak bakalan ninggalin kita. Jangan cuekin Allah, maka Allah juga gak akan nyuekin kita. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.